Kabar buruk datang dari tim Megawati Hangestri, Red Spark. Di tengah kemenangan 7 laga beruntun dan tiket ke babak playoff V-League, Red Spark justru harus kehilangan sang kapten, Lee So-young. Cedera yang didapatkan Lee So-young ketika menghadapi GS Chalters, Kamis 7 Maret 2024 lalu ternyata lebih buruk dari yang dibayangkan. Alarm tanda bahaya jelang babak playoff pun terpaksa dinyalakan karena selama ini Lee So-young, Megawati Hangestri dan Giovanna Milana menjadi tulang punggung Red Spark. Cedera Lee So-young ternyata bukan keselo biasa. Lee So-young mengalami cedera serius karena 2 dari 3 ligamen di pergelangan kakinya robek. Pihak Red Spark menyebut Lee So-young tetap ingin mengakhiri musim ini dengan bermain untuk Red Spark. Di musim terakhirnya bersama Red Spark, Lee So-young hanya sedikit bermain karena pemulihan cedera bahu setelah menjalani operasi pada tahun lalu. Mulai bermain reguler di putaran 3, Lee So-young berhasil mengangkat tim ke posisi 3 klasemen V-League berkat permainan apiknya bersama Megawati Hangestri. Tanpa kehadiran Lee So-young, kini trio Megawati Hangestri Lee So-young Giovanna Milana terancam bubar. Pelatih Red Spark, Ko Hye-jin menyiapkan 2 pemain yang memiliki posisi serupa dengan Lee So-young, Park Hye-min dan Lee San-woo untuk mempertahankan segitiga menyerang yang selama ini diandalkannya. Red Spark masih memiliki 2 pertandingan tersisa di seri reguler melawan I-Peppers dan IBK Altos. Red Spark sukses melanjutkan tren positif dengan melaju ke playoff Liga Voli Korea Selatan setelah mengalahkan langganan juara, GS Chalters, Kamis 7 Maret 2024. Duet Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana diakui pelatih tim lawan punya andil besar. Red Sparks tampil mengesankan dan menang 3-0 atas GS Chalters. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan mengalahkan lawannya 25-13, 25-21, dan 25-19. Pada pertandingan tersebut, Megawati berhasil menyumbangkan 19 poin. Namun lebih dari itu, ada aspek lain yang membuat Red Sparks tampil gemilang saat menghadapi GS Chalters. Kualitas 2 pemain asing mereka, Megawati dan Giovanna, dari kedua sisi sangat bagus. Kalau kami meladeni jalur bloknya, kami akan tetap mendapatkan tekanan, kata pelatih voli legendaris Korea Selatan, Cha Sang-hyun. Jika Megawati menyumbang 19 poin, maka Gio mampu menyumbangkan 17 poin, sehingga kedua pemain total mengumpulkan 36 poin. Angka ini cukup impresif mengingat mereka kerap memblok serangan lawan. Jung Kwang-jang, Red Sparks, bermain lebih kuat, sebaliknya, kami tampil buruk, kata Cha lagi. Sejujurnya saya merasakan kesulitan luar biasa untuk memenangkan laga tersebut. Kami harus bertahan, tapi ujung-ujungnya kalah juga, katanya menambahkan. Sukses Red Sparks memakan korban. Lee So-young, starger lainnya di tim tersebut, mengalami cedera. Akan tetapi, Yeom Hye-seon tidak khawatir seraya menyiratkan bahwa timnya sangatlah kompak. So-young mengalami cedera saat pertandingan tadi, tetapi saya tidak khawatir. Kami tahu bahwa kami harus menang, kata Yeom. Kerja sama tim secara keseluruhan sangat bagus, jadi hasilnya juga bagus. Salah satu pemain andalan tim Hyundai Hillstatte, Lee Da-hyeon, mengungkapkan bagaimana rasanya menerima spike keras Megawati Hangestri tepat di wajahnya. Kita tahu selama 1 musim berkarier di Korea, spike-spike keras Megawati Hangestri sudah banyak memakan korban. Banyak pemain lawan yang menerima headshot keras yang dilepaskan Megawati Hangestri dan mengaku kalau hal itu sangat menyakitkan. Salah satunya adalah pemain Hyundai Hillstatte, Lee Da-hyeon, yang jadi korban pertama headshot Megatron. Pemain voli yang sempat viral karena berjoget lagu TikTok di pertandingan All Stars musim lalu itu sempat jadi perbincangan di media sosial karena dirinya menerima spike keras dari Megawati Hangestri tepat di wajahnya. Di laga antara Hyundai Hillstatte menghadapi Red Sparks, Megawati Hangestri melepaskan spike keras dari servis yang dilepaskan Lee Da-hyeon. Mega melayangkan spike keras dari sisi kanan lapangan yang langsung mengarah tepat ke wajah dari Lee Da-hyeon. Mendapat spike keras di wajahnya, Lee Da-hyeon langsung tersungkur dan memegangi wajahnya. Melihat rekannya jatuh kesakitan, para pemain Hyundai Hillstatte pun langsung memberikan bantuan pada Lee Da-hyeon. Megawati Hangestri pun langsung menghampiri Da-hyeon untuk meminta maaf dan memeriksa keadaannya. Atas kejadian itu, pelatih Hyundai Hillstatte langsung mengganti Lee Da-hyeon dan dirinya mendapat perawatan tim medis.
Lee Dahyun pun harus meninggalkan lapangan sambil mengompres bagian pipinya yang terkena spike keras Megawati Hangestri. Terkait momen tersebut, kepada salah satu media Korea Selatan, Naver, Lee Dahyun mengungkapkan perasaan tidak nyaman bermain kembali setelah kena spike dari Megawati Hangestri. Rekan satu tim Lee Dahyun yakni Yang Hyojin menjelaskan kalau Lee Dahyun bercerita padanya perihal spike keras dari Megawati Hangestri yang diterimanya. Yang Hyojin mengatakan kalau Lee Dahyun mengaku hampir pingsan setelah terkena bola pada wajahnya. Dia mengatakan kepada saya kalau dia seperti mau pingsan ketika terkena smash itu, kata Yang Hyojin. Dan saat itu memang saya ada di dekatnya ketika dia terkena bola. Saya tidak bisa membayangkan kalau bola itu terkena wajah saya sendiri, tutupnya. Selain itu, Lee Dahyun menilai Mega sebagai pemain bagus dengan talenta yang tak main-main. Lebih lanjut dia mengatakan kalau Megawati Hangestri pemain yang luar biasa, serangannya sangat mematikan dan sulit untuk diantisipasi. Red Sparks menggulung GS Chalters di laga lanjutan putaran 6 Korean V-League alias Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024 di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Kamis 7 Maret 2024. Red Sparks berusaha untuk bisa menang di laga ini. Hasil itu akan membuat Megawati Hangestri dan kawan-kawan bisa melaju langsung ke babak playoff. Set pertama dibuka dengan bagus oleh Red Sparks. Pertahanan yang apik dan error plus spike gagal dari Silva membuat Megawati dan kawan-kawan unggul 4-1 dan 6-2. GS Chalters sempat meminta timeout tapi setelah laga dimulai lagi, spike tajam Megawati membuat Red Sparks unggul 9-4. Sang tamu tertinggal lagi 13-8 dan mereka meminta timeout lagi. Tapi setelah itu smash Gia malah membuat Red Sparks unggul 16-8. Park Eun-ji kemudian sukses melakukan blok atas spike Oh Seon dan membuat Red Sparks unggul 20-10. GS Chalters akhirnya tumbang dengan skor 25-13 di set pertama ini. Set kedua dimulai dengan bagus juga oleh Red Sparks, sampai akhirnya seisi gor terdiam saat tim mereka unggul 1-3. Pasalnya sang kapten yakni Lee Soyoung tumbang karena kaki kirinya terkilir. Ia akhirnya digantikan Park Hye-min. Untungnya setelah sang kapten tumbang performa Red Sparks tetap terjaga dan mereka unggul 9-5 setelah servis Silva keluar lapangan. Error dari GS Chalters membuat mereka makin tertinggal 13-7 dari Megawati Hangestri CS dan akhirnya meminta timeout. Dua kesalahan beruntun dari GS Chalters, termasuk dari serve gagal Kang Sofi, malah membuat mereka makin tertinggal 16-10. Spike dari Gia yang gagal diblok dengan baik membuat Red Sparks unggul 19-13. Spike Gia membuat Red Sparks terus menjaga keunggulannya 22-16.